Kamu bertanya, aku akan coba untuk menjawabnya. Di sini ada latihan soal dinamika gerak partikel. Ada yang mendapatkan materi ini di kelas 10, ada yang kelas 11 ya. Berikut ini adalah pernyataan tentang gaya dan karakteristiknya. Dorongan atau tarikan, ya benar, itu definisinya justru ya. Dapat, pakai merah aja. Dapat merubah kedudukan benda, ya. Namanya ditarik atau dorongan. Merubah arah gerak, ya, misalnya sepak bola ya. Merubah warna benda, enggak lah. Berarti jawabannya A. Ketika sebuah mobil direm mendadak, penumpang di dalamnya akan terdorong ke depan. Fenomena ini terjadi karena kelembaman tubuh penumpang. Hukum Newton 1. Berikut ini adalah contoh peristiwa yang menunjukkan adanya kelembaman benda, kecuali koin yang kecuali ya. Ya. Yang saat sedang berdiri dalam bus yang tiba-tiba berakselerasi maju, tubuh kita terdorong ke belakang. Hal ini terjadi karena kelembaman, masih sama. Terdapat 3 gaya bekerja pada box. Setimbang berarti sigma F-nya 0. F1 yang ke kanan kita positif. Gaya gesek selalu melawan arah gerak. F1-nya 6, 2, Fs pindah ruas jadi positif, maka Fs-nya 8 Newton. Ini negatif karena masalah arah ya. Kemudian massa 5 kg, maka W sama dengan M kali G, 50 Newton. Percepatan gravitasi, maka sigma Fy sama dengan 0. N kurang W sama dengan 0. Jadi yang positif ke atas, yang negatif ke bawah. N sama dengan W, 50 Newton. Jadi yang ya, negatif gara-gara arahnya ke bawah. Kemudian sigma Fy sama dengan 0, ke atas positif, ke bawah negatif. M-nya berarti min pindah ruas jadi plus F-nya 10, W-nya W M kali G, 2 kali 10, 20 Newton. Berarti N-nya 30 Newton. Yang ditanya gaya normal dan gaya gesek. Sigma Fx, gaya yang arahnya terdapat di sumbu X horizontal, itu sama dengan 0. Berarti N kurang F sama dengan 0. N ke kanan, F ke kiri, maka dia negatif. N sama dengan min jadi plus, maka N-nya 80 Newton. Sekarang sigma Fy, ke atas positif, ke bawah negatif. Fs sama dengan min pindah ruas jadi plus. W-nya berapa nih? W-nya 120 Newton. Berarti N dan F gesek, berarti yang D ya. Berikutnya yang ditanya semua ya.
F1X itu adalah F1 samping sudut cos 45. F1-nya 8 akar 2 cos 45 setengah akar 2 berarti 8 Newton. F1Y satunya lagi sin 45. 8 akar 2 sin sama juga setengah akar 2 berarti 8 Newton. Kemudian N ya. Sigma Fy sama dengan 0. N tambah F1Y kurang W sama dengan 0. Yang searah dengan sumbu Y. Ingat, masukkan semuanya. N sama dengan min W. Pindah ruas jadi plus W. Plus F1Y jadi min F1Y. W-nya M kali G ya. 2 kali 10, 20. F1Y tadi udah, berarti 12 Newton. Sigma Fx sama dengan 0. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Maka F1X sama dengan Fs. Maka Fs-nya adalah 8 Newton. W min 20. Benar ya, min gara-gara ke bawah. F1X 8, F1Y 8. Fs min 8 Newton gara-gara ke kiri. N 10. N itu harusnya 12, berarti salah. Yang benar adalah A. Jabarkan. Ke sini Fx, ke sini Fy. Di sini ada W, tegak lurus ke atas ada N. F gesekan melawan arah gerak. W M kali G. M-nya 20, G-nya 10, 200 Newton. Fx itu adalah F cos, samping sudut cos. F-nya 150, cosnya 0,8, 0,4, 120 Newton. Fy satunya lagi F kali sin 37. F-nya 150, sin 37 0,6, 90 Newton. Sigma Fx sama dengan Fx kurang Fs. Dia setimbang, sigma Fx-nya 0. Maka Fs sama dengan Fx. Fs sama dengan 120 Newton. Sigma Fy sama dengan ke atas positif, N tambah Fy, ke bawah negatif. Maka N sama dengan W kurang Fy. W-nya 200, Fy 90. Maka N adalah 110 Newton. Kemudian W itu min 20. Salah ya, harusnya min 200. Fx 120, Fy 90. Benar. Fs benar. N benar. Oh, ini mungkin salah cetak ya, harusnya min 200 Newton. Maka jawabannya jadi semua benar ya. Mungkin salah cetak doang, karena pilihan 2, 3, 4 nggak ada. Kemudian, nah jabarin. Ini samping sudut F cos. Satunya lagi F sin. Oh, bukan 55, 53. Kemudian ada W, kemudian ada N, F gesek ada nih, F gesek. W sama dengan M kali G, 5 kali 10, 50 Newton. Kemudian Fx itu adalah F cos 53. F-nya 50, cos 53, 0,6. Berarti 30 Newton. Fy, F sin 53.
50 kali 0,8, 40 Newton. Sigma Fx sama dengan 0. F cos 53 kurang Fs sama dengan 0. Maka Fs sama dengan F cos 53. 30 ya. Sigma Fy sama dengan 0. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Ada W juga. Nah, berarti N-nya adalah F sin 53 tambah W. 40 tambah 50, 90 Newton. W min 50 benar. Fx 30 ini salah. Fs min 30 benar. N 90 berarti ini salah. 1, 3 yang benar ya. B. Next. Wx itu adalah W sin, karena yang cos itu yang WY, yang samping sudut ya. 30. W-nya 120. Sin 30 setengah, 60 Newton. WY itu adalah W cos samping sudut. 120 kali setengah akar 3 berarti 60 akar 3 Newton. Ini benar, ini benar. Kemudian yang dicari Fs. Bentar. Ini dalam setimbang belum? Oh iya, dalam keadaan setimbang. Sigma Fx sama dengan 0. Wx kurang Fs sama dengan 0. Maka Fs sama dengan Wx. Wx-nya 60 Newton. Sigma Fy sama dengan 0. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Maka N sama dengan Wy. 60 akar 3 Newton. Fs min 60 benar. Berarti benar semua ya. Benar semua itu adalah E. Kemudian, nah kita jabarkan. Samping sudut W cos. Satunya lagi W sin. Gaya normal ke sini. F gesekan ke sini. Wx itu adalah W sin 37. W-nya 100. Sin 37 0,6 berarti 60 0,6. 60 Newton. Wy W cos 37. W-nya 100, cos 37 0,8, 80 Newton. Sigma Fx sama dengan 0 gara-gara setimbang. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Maka Fs sama dengan W sin 37. Berapa tadi? 60 Newton. Sigma Fy sama dengan 0. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Maka N sama dengan W cos 37. W cos 37 80 Newton. Wx, W sin berarti 60 benar. Ini salah. Wy-nya, Fs-nya benar min karena ke kiri. N-nya harusnya 80. Maka yang benar adalah 13 B. Next. W1 sama dengan W2 sama ya. 5M kali G. 5 kali 10 50 Newton. Kita lihat, karena ini dalam setimbang ya, diam tergantung. Lihat benda 1. Diam berarti 0. Yang ke atas, yang kena benda 1 itu T1. Yang benda habis itu W1 juga karena ke bawah negatif.
Maka T1 sama dengan W1. Kemudian dia 50 Newton. Nah, sekarang benda 2. T1 nah, oke. Si T1 tuh ada ke sini, ada ke sini. Ini T1 ya. Ada 2 gini. Kemudian benda 2 sekarang. Sigma Fy sama dengan 0 karena diam. T2 kurang T1 kurang W2 gitu. Nah, T2-nya berarti T1 tambah W2. T1-nya 50, W2-nya 50 berarti 100 Newton. T1-nya 50, T2-nya 100. Berarti yang E ya. Nah, seperti itu. Berikutnya 15. Misalnya yang ditanya apa ya? Oh, gaya gesek ya ada. Berarti ke sini F, ke sini W, ini gerak gaya normal, ini F gesekan. Di sini M sama dengan 2 kg, maka W sama dengan M kali G, 2 kali 10, 20 Newton. F-nya 10 Newton. F gesekannya 4 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. F kurang Fs yang searah arah gerak ya, yang berlawanan negatif, sama dengan M kali A, maka A itu adalah F kurang gaya gesek dibagi M. F-nya 10, Fs-nya 4, masanya 2. 6 bagi 2, 3 meter per second kuadrat. Berikutnya, gaya hambat pasti ke atas, karena normally dia bakalan jatuh ke bawah. Si W kan, W-nya ke bawah. Ini gaya hambat, menghambat dia jatuh. 450 Newton. W-nya berarti 750 Newton karena M kali G ya. Sigma F sama dengan Fy. 0 W kurang gaya hambat, F hambat lah sama dengan 0. Bukan 0. Maaf ya. Kalau 0 itu kalau diam, dia akan bergerak. M kali A, F-nya W kurang gaya hambat, M kali A, maka A sama dengan W kurang gaya hambat dibagi M. W-nya 750, gaya hambatnya 450, masanya 75, 300 per 75, maka A-nya adalah 4 meter per second kuadrat. D ya. Next, jadi di dinamika partikel itu yang paling penting adalah bisa menggambarkan gaya yang kena ke objek tersebut ya. W-nya bentar, W-nya berarti ini M kali G 700 Newton. Yang satu dia W, yang satu ke atasnya adalah gaya normal. Karena diam, W sama dengan W dong, maka ini benar. Ini yang dua pasti salah, yang kedua itu kan bergerak ke atas ya. A-nya 2 meter per second katanya. Berarti N kurang W sama dengan M kali A. N kurang W-nya tadi 700 sama dengan 70 kali 2. Maka N adalah 140 tambah 700. N-nya 840 Newton. Jadi ini salah. Jadi kalau bergerak ke atas M-nya yang positif. Yang searah dengan arah gerak itu positif. Ke atas. Nah, ini benar ya, 3 barusan udah dihitung. Jadi ini N, ini W. N, ini W. Gerak ke atas.
Kemudian kalau ke bawah ini N. Nah, berarti kalau gerak ke bawah W kurang N sama dengan M kali A, maka N sama dengan W kurang MA. N sama dengan W-nya 700, M-nya 70, A-nya 2 katanya. 700 kurang 140, 560 Newton. Berarti salah. Yang benar 13. Jadi gitu ya. Ingat bahwa kalau bergerak ke atas N kurang W karena N searah dengan arah gerak. Kalau bergerak ke bawah W kurang N itu untuk kasus lift. Berikutnya kita harus jabarkan samping sudut. Apa tadi? Cos ya, F cos theta. Satunya lagi F sin theta. Kemudian W biasa ke bawah, N ke atas tegak lurus dengan alas. Kemudian dia ada kinetik nih, gaya gesek kinetik. Artinya dia sudah bergerak. Yang ditanya A. Sigma F. Sebentar. Oke. Sigma F sama dengan M kali A. F cos theta kurang F K sama dengan M kali A. Yang ditanya A ya, berarti A sama dengan F cos theta kurang FK kali Pinaros, jadi bagi F cos theta 10 cos 37 itu 0,6, FK nya 3, masanya 2. 6 kurang 3, 3/2 meter per second kuadrat. Berarti yang B ya. Nah, ini jabarkan juga. Samping sudut itu cos. Ke bawah sin. Ke atas tegak lurus alas itu N. Ke bawah W. FK-nya ada, berarti ke kiri FK-nya. Berlawanan dengan arah gerak. Nyari A. Sigma F sama dengan M kali A, maka A-nya itu adalah sigma F per M. F-nya yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. F 50 cos 53 0,6. FK-nya 10 dibagi 5. 30 kurang 10, 20. Berarti 4 meter per second kuadrat. D ya. 20. Nggak ada gaya normal. Gara-gara dia bukan benda yang tergeletak di lantai. Gaya normal tuh kalau dia menyentuh tanah atau lantai ya. Berarti ke bawah cuman W. F-nya 7 Newton, W-nya M kali G, 5 Newton dong. Kemudian ini benar. Resultan ke atas kurang ke bawah, 7 kurang 5, 2 Newton. Salah. Sigma F sama dengan M kali A. Tadi resultan gayanya 2 Newton udah ya. Masanya 0,5. A-nya berarti 2 dibagi 0,5. 20 bagi 5, 4 meter per second kuadrat. Benar. Setelah 4 second, kecepatannya asalnya kan diam. Berarti ini GLBB. V0 0. G-nya 10 meter per second kuadrat. Bentar, ada percepatan gara-gara ada gaya ya. Bukan G lagi, tapi A. 4 meter per second kuadrat. T-nya 4 detik. Maka VT sama dengan V0 tambah A kali T. 0 tambah 4 kali 4, 16 meter per second harusnya. Berarti 1,3. Next. F-nya 20 Newton. Ini W1
40 Newton, ada N1, ini W2 60 Newton, ini ada N2 ya. FK1 di sini, FK2 di sini. Resultan mendatar. Sigma Fx sama dengan F kurang FK. Ini tuh T tuh ke sini. Kurang T tambah T kurang FK2. Ini kan habis nih. F-nya 20, FK1 kurang 4, FK2 6. Berarti 10 Newton. Berarti satu benar. Sigma Fx sama dengan M1, M kali A ya. Di sini M1 tambah M2, ada 2 benda. Maka A sama dengan sigma Fx per M1 tambah M2. Sigma Fx sudah dihitung 10. M1 tambah M2 10 juga, berarti 1 meter per second kuadrat. Ini berarti benar ya. Tegangan tali, aku mau pakai yang benda satu. Sigma F sama dengan M kali A. F kurang T kurang FK1 sama dengan M1 kali A. F-nya 20 kurang T kurang FK1-nya 4, M-nya 4, A-nya tadi udah dapat. Berarti 16 kurang T sama dengan 4. Maka T-nya adalah 12 Newton. Benar ya? Jika tali M1 putus, jika tali putus M1 bergeraknya gimana? Putus itu berarti sigma F sama dengan M kali A. Ini M1 dong. F kurang FK karena putus, FK1 sama dengan M1 kali A. F-nya 20, FK1 4, M1-nya adalah 4 kali A. 16 sama dengan 4A, maka A-nya adalah 4 meter per second kuadrat. Berarti benar, semua benar ya. Next. Di sini ada T, ke atas ada T. Di sini ada W1, di sini ada W2. Sigma Fx, Fy ya dia, kan ke atas, sama dengan F kurang T kurang W1 tambah T kurang W2. Maka ini habis. Kemudian F-nya 120, W1 40, M kali G. W1 4 kali 10, W2 6 kali 10. M kali G ya. W2 itu adalah 60, berarti 20 Newton. Ini salah. Sigma Fy sama dengan M1 tambah M2 kali A. Maka A sigma Fy per M1 tambah M2. Fy udah dihitung 20, M1 tambah M2 10. 2 meter per second kuadrat. Sebetulnya udah bisa ditebak. Berarti jawabannya adalah 24 ya. Tapi kita latihan aja. Benda satu. Ini kita lagi bicara benda satu. Sigma Fy sama dengan M1 kali A. Fy-nya yang kena benda satu tuh F kurang T kurang W1. M1 kali A. F-nya 120. T yang ditanya. W1 tadi 40. M1 itu 4. A-nya 2. Berarti 80 kurang T sama dengan 8. Maka T-nya adalah 72 Newton. Berarti salah. Kemudian jika putus,
Kemudian tali putus. Tali putus berarti sigma Fy sama dengan M1 kali A. Fy-nya kalau tali putus nggak ada T. F kurang W1. M1 kali A. F-nya 120, W1 40, M-nya 4 kilo. A-nya berapa? 80 sama dengan 4 kali A. A-nya berarti 20 meter per second kuadrat. Benar 24 ya. Berarti C. Di sini W cos. Ke sini W sin. Ke sini N. Oke. Yang ditanya percepatannya. Sigma Fx sama dengan M kali A. Yang ada adalah W sin doang. Bidang licin artinya nggak ada gaya gesek ya. Maka A adalah W sin 37 per M. A sama dengan M kali G kali sin 37 per M. M bagi M 1. Maka A-nya adalah 10 kali sin 37 0,6. Berarti 6 meter per second kuadrat. Yang E ya. Next. Oh, ada FK ini bedanya. Berarti di sini W cos. Di sini W sin. Di sini gaya normal. FK ke sini. Sigma Fx sama dengan W sin 37 kurang FK. W-nya 80 karena M kali G ya. 80 sin 37 0,6. FK-nya 24. 48 kurang 24 itu 24 Newton. Berarti satu benar. Sigma Fx sama dengan M kali A. Maka A adalah sigma Fx dibagi M. Sigma Fx udah dihitung 24. Masanya 8. Berarti 3 meter per second kuadrat. Benar. 3 pasti benar. V0 sama dengan 0. A-nya 3 meter per second kuadrat. T-nya 2 second. Berarti Vt sama dengan V0 tambah A kali T. 0 tambah 3 kali 2. 6 meter per second. Benar. Kemudian S. V0T tambah setengah AT kuadrat. S ini V0-nya 0. Setengah A-nya tadi 3. T-nya 2 kuadrat. 4 kali 2, 6 ya. 6 meter. Berarti salah ya. 4 salah, berarti yang benar adalah A. Nah, jabarin. Samping sudut adalah cos. Satunya lagi sin dong. Kesini tegak lurus bidang N. M. Bukan M. W sama dengan M kali G. 8 kali 10. 80 Newton. Sigma F. X sama dengan 0. F kurang W sin theta sama dengan bukan 0. Kalau 0 itu kalau diam, dia bergerak nih. M kali A ya. Berarti M kali A. Maka A-nya F kurang W sin theta per M. A-nya F-nya 68, W-nya 80, sin 37 itu adalah 0,6. Dibagi massa 8. A-nya 68 kurang 48 bagi 8. Berarti 20 per 8. 5 per 2.
2,5 meter per second kuadrat. Ya. Next. T-nya sama karena katrol licin diabaikan. Ke sini W2, ke sini W1. M2 lebih besar, berarti arah gerak ke sini. Sigma F sama dengan M kali A, berarti W2 kurang T tambah T kurang W1 sama dengan M1 tambah M2 kali A. Ini habis. Kemudian W2 M kali G 60. W1 M kali G 40. 4 tambah 6 10. Berarti 20 sama dengan 10A. Maka A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Berarti ini salah. Tegangan tali. Benda 2 aja. Benda 2 yang searah garis yang searah dengan arah gerak itu positif. Berarti W2 kurang T yang kena benda 2 ya. M2 kali A. W2 itu adalah 60. M2 6, A-nya 2. T sama dengan 60 kurang 12, 48 Newton. Berarti benar. M1 ya, kita bicara tentang M1. V0-nya 0, A-nya 2 meter per second kuadrat, T-nya 2 second, berarti VT sama dengan V0 tambah ATGL BB. 0 tambah 2 kali 2, 4 meter per second. Berarti ini salah. 4S. V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini 0, A-nya 2, T-nya 2. Berarti 4 meter. Benar. 2, 4. WA ya. WA ini adalah T, ini adalah T, ini adalah WB, ini adalah N. Yang ditanya pertama A-nya dulu. Oke, arah geraknya ke sini. Sigma F sama dengan M kali A. WA kurang T tambah T sama dengan MA tambah MB kali A. WA-nya 40. Ini habis. Kemudian 4 tambah 6 10. Maka A-nya adalah 4 meter per second kuadrat. Udah ada nih. Sekarang perhatikan benda A. Sigma F sama dengan M kali A. WA kurang T sama dengan MA kali A. WA-nya berapa? 40. T yang dicari, M-nya 4, A-nya 4. 40 kurang T sama dengan 16. T-nya berarti 24 Newton. 24 sama 4. Jawabannya E. Nomor 28. Sebentar. Jadi masih kasus sama tapi ada tambahan kasusnya nih. Gambar yang sama aja. Jadi dia ada gaya gesek di sini. FK. Bedanya di situ. Kemudian yang ditanya A-nya berapa? FK-nya 24 ya ini. 24 Newton. Ini kerjanya di sini aja biar kelihatan. Sigma F sama dengan M kali A. WA kurang T tambah T kurang. Nah, ditambahin ini doang sih. Sama dengan MA tambah MB kali A. WA-nya tadi 40. Ini habis. Kemudian FK-nya 24. MA tambah MB 10.
Berarti ini 16 sama dengan 10 kali AA-nya 1,6 meter per second kuadrat. Yang ditanya T ya. Iya T. Aku mau lurusin di sini karena ini sama di sini ya. WA itu 40 kurang T, MA-nya massa A itu 4. A-nya sekarang berubah jadi 1,6. 40 kurang T sama dengan 426. T sama dengan 40 kurang 6,4. Maka T-nya adalah 33,6 Newton. Berarti jawabannya adalah B. Itu bedanya di situ doang. Kemudian berikutnya kita gambarkan. Ini T, ini T, ini W2 cos theta ke sini, W2 sin theta ke sini, N. Yang ditanya A dan T. Oke, sigma F sama dengan M kali A, W1 kurang T tambah T kurang W2 sin theta sama dengan M1 tambah M2 dikali A ya. Jadi lihat gambar yang searah-arah gerak itu positif. Ini habis, W1 berapa? 60. W2 40. Sin 53 0,8. M1 tambah M2 10. 60 kurang 32 sama dengan 10A. 10A sama dengan 28, maka A-nya adalah 2,8 meter per second kuadrat. Untuk nyari T, perhatikan benda 1. Sigma F sama dengan M kali A. F yang kena dengan benda 1 itu adalah W1 kurang T. M1 kali A. W1 60, M kali G, T dicari. Masanya 6, A-nya 2,8. 60 kurang T sama dengan 8, 4, 12, 16. T-nya 60 kurang 16,8. 43,2 Newton. Berarti jawabannya adalah dodol. Next. Oh, masih kasus yang sama ya. Ada gaya gesek katanya. Kita tambahkan gaya gesek ke sini sebesar 10 Newton. Dia nyari A dan T-nya. Aku di sini sigma F sama dengan M kali A. Berarti W1 kurang T tambah T kurang W2 sin theta kurang FK. Bedanya di situ. M1 tambah M2 kali A. W1 60. Ini habis. Kemudian W2 40 sin 53 itu adalah 0,8. FK-nya tadi 10. M1 tambah M2 10 kali A. 60 kurang 32 kurang 10 sama dengan 10A. 42, 18 dong. Berarti A-nya adalah 1,8 meter per second kuadrat. Benda 1, sigma F sama dengan M kali A. W1 kurang T sama dengan M1 kali A. W1 berapa? 60. T yang dicari M1 6, A-nya 1,8. 60 kurang T sama dengan 8, 4, 10. Berarti T-nya adalah 49,2 Newton. Yang B ya. Next. Ini masih banyak ya. Oke. Aku potong dulu sampai situ. Nanti ada part 2-nya ya. Demikian.